Arga, ada Ozan, ada Nanda, Reiner, dan Egy nggak ikutan ya, magang ya. Mmm. Peserta batch 3 kursus bahasa Jerman IGRAD, yang sudah ujian B1 Nanda sama Kak Ozan, yang lain lagi berjuang nih untuk daftar ujian B1-nya. Kak Adi mungkin bisa tolong ceritain, dari 2024 udah berangkat ke Jerman itu pengalaman apa aja tuh sebagai Azubi di Jerman? Silakan, Kak. Aku keluar dulu ya, nanti masuk lagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini kita kenalan dulu ya. Nama aku Ardi dan sebelumnya Oh iya, eh, maaf Kak Ardi sebentar sudah ya. pernah. Kak Ya, Arga, Kak Ozan, Kak Nanda, Kak Renner, boleh on cam kah? Terima kasih. Silakan Kak Ardi. oke. Kita ulang lagi kenalan dulu. Di sini ada berapa orang? Ada Nanda, ada Rainer, ada Fauzan, Akbar ya. Iya, Salam kenal betul Kak. semuanya. Perkenalkan, nama saya Ardita Widianto dan sebelumnya saya mengikuti les kursus di IGRAD sampai akhirnya bisa berangkat ke Jerman. Jadi prosesnya itu em, agak lumayan panjang ya karena waktu dari 2000, kenapa saya datangnya 2024, sebenarnya saya udah dapat kontrak di tahun 2023 tuh. Jadi sebelum kita bisa mengajukan visa, itu sebelumnya kan kita harus memiliki kontrak kerja dulu dari Jerman dan dan persyaratan eh, yang harus dilengkapi dari kita itu harus memiliki sertifikat bahasa, ujian bahasa Jerman B1 minimal. Jadi eh, mungkin udah pada tahu ya minimal B1, tapi ada juga yang B2 ya, dan itu juga kualifikasi yang lebih tinggi tentu saja akan mendapatkan eh, sebenarnya eh, pekerjaannya mungkin beda ya. Cuman emang kalau dari posisi itu mungkin dia banyak yang lebih bicara ke banyak orang seperti uh, legal, seperti yang kayak banyak di orang-orang ketemu gitu. Jadi kayak misalkan kalau untuk posisi saya itu biasanya untuk B1. Oh ya, posisi saya di sini di bekerja di suatu perusahaan pabrik pembuat pizza namanya Ospelt di sebagai Maschinen- und Anlagenführer, jadi sebagai apa namanya, maintenance, pengoperasian mesin, terus kemudian eh, kadang-kadang memperbaiki mesin gitu. Nah, di 2023 itu kendalanya adalah ketika itu memang di visa ya, itu ada kesalahan pribadi saya, ada kesalahan ketika saya daftar. eh, jadi emang eh, harus detail banget kan untuk buat pendaftaran visa tuh. Jadi ketika kita mau mengajukan visa itu nama harus sesuai dengan paspor. Jadi waktu itu saya di paspor ternyata ada 3 nama dan yang saya daftarkan cuma 2 nama. Jadi waktu itu udah dapatnya susah, dapat termin untuk interview paspor dan itu juga ditolak gitu loh. Jadi saya kan waktu itu dapat kontrak itu bulan Agustus 2023. Sudah harus datang ke Jerman Oktober 2023. Jadi saya dapat termin di kedutaan itu September, tanggal 9 lah kalau nggak salah, awal-awal bulan September.
2023 ternyata salah namanya dan harus suruh bikin termin ulang gitu. Dan ternyata saya bikin-bikin nggak dapat tuh sampai Oktober. Akhirnya Oktobernya saya dapat tanggal 16. Dan tanggal 16 Oktober itu ternyata sertifikat bahasa itu ternyata punya eh, umur umur berlaku gitu cuma setahun. Jadi waktu itu saya udah lulus dari E-grade sertifikat bahasa dari 2022 Oktober. Jadi pas Oktober itu em, saya sudah apa namanya sudah habisnya tuh pas di awal minggu pertama Oktober 2023. Jadi misalkan saya sertifikat bahasa itu tanggal 7 Oktober, tapi saya dapat termin di kedutaan tanggal 16 Oktober. Itu pas di kedutaan itu saya datang, dia lihat ternyata ini nggak bisa masuk karena sertifikatnya udah hangus, padahal di situ tuh nggak ada tulisan sertifikat batas berlaku sertifikat ya katanya. Ini kalau 1 tahun nggak pernah nggak dipakai itu nggak berlaku gitu. Itu jadi dari kedutaannya. Padahal sebetulnya tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi akhirnya saya ulang lagi ujian sampai saya berkirim surat sama orang-orang di perusahaan di sini supaya mau nungguin saya gitu. Dikiranya saya nggak jadi datang sampai Oktober, November. Akhirnya November saya nggak dapet tuh ujian yang di apa jadwal yang di Jakarta. Emang susah ya karena emang apa proses itunya kan banyak ya apa namanya pendaftarnya juga November juga. Ternyata saya sampai daftar yang di Surabaya, kebetulan dapet akhirnya udah lolos Surabaya, terus akhirnya ujian lagi dan waktunya juga harus nunggu 3 minggu. Dan saya nunggu dulu sampai ujian itu keluar, sampai baru bisa daftar lagi ke kedutaan. Ternyata pas saya ke kedutaan, surat-surat kan sudah lengkap ya dokumen-dokumen. Dan ternyata di kedutaan itu dia bilang sebenarnya nggak ada batas berlaku kata dia di ini apa namanya batas berlaku bahasa. Tapi ini bisa jadi pertimbangan buat di kedutaan di Jermannya, yang di Jerman gitu loh. Saya bingung loh, kok bisa gitu ya beda-beda tiap orang. Sebenarnya katanya kamu kalau mau masukin masukin aja gitu. Siapa tahu keterima. Tapi kalau saran saya emang yang bagus, yang lebih baru. Ya ya udahlah. Kalau kalau kemarin saya udah dapat surat ini malah sama orang Jermannya kalau bahasa saya itu nggak masalah bahwa tolong di apa namanya dipercepat untuk proses misalnya sampai orang Jermannya gitu yang di sini yang di perusahaan sini tapi tetap aja orang Indonesianya tuh kayak kekeh untuk saya harus ujian ulang dan hasil sampai Desember saya udah terima untuk visanya dan akhirnya saya beli tiket disuruh datang tuh sama perusahaannya kan secepatnya akhirnya saya bisa datang itu bulan Januari. Saya udah beli tiket tanggal 1 Januari karena emang waktu itu tiket kan mahal ya waktu lagi holiday season gitu. Jadi saya belinya 1 Januari dan ternyata katanya harus ditanya juga tuh di sini apa namanya unterkursnya kayak misalkan itinerary-nya kayak di setiap perusahaan kita itu udah nyediain tempat tinggal belum gitu. Terus nanti pas sampai sini dijemput atau enggak gitu kan. Jadi perusahaan saya itu katanya belum ada tempat tinggal untuk saya gitu loh. Jadi kalau bisa kamu masuk tanggal 29 eh, eh kamu datang tanggal 29 Februari Januari katanya.
betul kan saya udah beli tiket tuh tanggal 1 Januari ya, disuruh nunggu sebulan, bingung kan, daripada nggak punya temen apa masa tinggal di hotel selama 29 hari, akhirnya bingung gitu, tiket udah kebeli, eh, akhirnya bisa tuh di reschedule tapi tetap bayar tiketnya berapa berapa juta gitu ya untuk reschedule, dan dapat di tanggal 15 untuk tiket yang sama, karena tiket untuk reschedule jadwal itu harus pakai penerbangan maskapai yang sama gitu kan. Dan maskapai yang sama itu antara tanggal 15 atau Januari atau tanggal berapa gitu. Lewat bulannya. Terus saya bilang, ya udah deh yang tanggal 15 aja gitu kan. Terus akhirnya saya cari-cari teman atau siapa, kenalan di Jerman. Akhirnya kenalan tuh, terus habis itu saya ceritain tuh kesulitan saya. Akhirnya ada kawan yang mau untuk nampung saya gitu. Akhirnya selama waktu datang ke Jerman tanggal 16 kalau nggak salah ya, 16 Januari, akhirnya saya dibantuin sama teman saya ke tempat dia dan nginep sampai tanggal 29 hidup di Jerman gitu. Jadi 2 minggu di Jerman tapi belum masuk kerja. Jadi pas eh, start ketemu lagi sama perusahaan itu tanggal 29 ya. Perusahaan saya kebetulan sama tempat teman saya itu jarak kotanya itu lumayan jauh, 9 jam perjalanan. Kayak seperti 400 kilometer gitulah. Jadi emang ongkos banget gitu kan. Untuk kesananya juga waktunya juga panjang. Dan akhirnya ya gitulah kenalan kita sama perusahaan itu, bahwa tanyain apa namanya, langsung ternyata udah ada tempat tinggal kan yang untuk saya gitu, jadi dikasih tahu ini tempatnya dan apa aja yang harus kita lakukan di situ. Jadi di Jerman itu kalau di tempat tinggal itu nanti pemilik rumah akan memberitahukan house rules-nya, apa aja yang harus kita lakukan, kayak misalkan buka kaca jendela setiap pagi, terus habis itu buang sampah harus dipisah, terus kemudian nggak boleh berisik atau apa, jam berapa gitu gitulah pokoknya dijelasin di situ. Terus juga kalau misalkan kita rumah sewa itu nanti kalau misalkan mau eh, pindah atau apa itu harus kondisi rumah harus dikembalikan seperti semula ketika kita menerima rumah itu nanti, jadi kita chat lagi atau nanti harus kita perbaiki kalau ada yang rusak gitu. Nah, kemudian apa namanya, di situ saya namanya minggu pertama ya. Jadi saya udah ketinggalan 4 bulan tuh dari yang lain kan. Nah, di perusahaan itu, jadi namanya Ausbildung itu kan dia ada dua sistem ya, dua sistem praktek sama eh, Teori. tertulis, teori ya benar, teori sama praktek. Jadi kalau yang praktek itu kita biasanya di perusahaan, di betrip kita, dan yang teori itu yang belajarnya itu kita ada sekolahnya sendiri gitu loh. Nah, di situ juga saya dikasih tahu bahwa sekolah itu ternyata, jadi sistemnya, sistem sekolahnya ditanya juga, sistem pembelajarannya Ausbildungnya ini ditanya juga sistem blok atau sistem apa gitu. Kalau yang saya itu namanya sistem blok Unterricht. Jadi seminggu kayak saya kerja, terus habis itu 2 minggu saya sekolah gitu. Nah, kemudian kalau saya yang pelajari, jadi kalau dalam Ausbildung itu ada beberapa perusahaan yang tidak membayarkan biaya eh, sekolahnya dari acubi-acubinya gitu loh. Jadi harus ditanya juga, "Ya, ini sudah dibayarin apa enggak gitu kan. Kalau memang sudah include, kita dapat terima halfnya sudah apa namanya netto, berarti itu udah dibayarin gitu. Kalau misalkan kita harus suruh bayar, ada karena ada beberapa orang yang harus suruh bayar lagi gitu, atau enggak dibagi dua sama betripnya. Dan juga wonungnya juga ada yang harus
bagi dua sama ininya, sama betripnya gitu. Jadi kalau saya alhamdulillah udah wonung bayar sendiri, tapi dipotong langsung sama betripnya. Dan sekolah saya harus eh, beda kota, jadi setiap hari itu ada temen yang namanya punya ngekos lagi di kota tersebut, kayak namanya internat namanya. Jadi nanti dia bayar dulu di sana seminggu itu kalau nggak salah 40 euro. Nanti dia bisa reimburse ke perusahaan akhir bulan. Sama biaya ongkos perjalanan saya juga kemarin ditanggung kalau naik kereta tuh. Jadi ya kita buku-buku juga saya dikasih gitu kan sama perusahaan. Jadi buku kemudian ongkos itu sudah di apa namanya, provide sama perusahaan gitu. Dan yaitu harus kita setiap ada jadwal yang harus kita cek setiap namanya Ausbildung itu kita punya jadwal nanti kita kerja di mana. Kalau saya tuh biasanya ada ininya ya. Kalau saya tuh ada pos-pos untuk kerjanya, misalkan posnya di bagian apa gitu. Minggu ini di bagian apa selama seminggu, terus kemudian minggu depannya sekolah gitu. Dan sekolah itu masuknya pagi ya, jam kayak di Indonesia jam-jam 7.15, setengah 8 udah mulai. Pulangnya itu jam setengah 3, jam setengah 8 dan setengah 3. Istirahatnya itu bisa 3 kali atau 4 kali gitu. Setiap jam pelajaran istirahat 15 menit. Terus ada itu namanya rokok pause, istirahat rokok. Terus lalu 30 menit lagi kalau jam 12 sampai jam setengah 1. Itu rata-rata kayak gitu kalau sekolah. Dan ada ujian juga di sekolahnya. Dan di sekolah itu nggak boleh dapat nilai jelek 5 ya. Paling jelek di sini kan 6 ya. Pokoknya rank grade untuk nilai itu dari 1 sampai 6. Yang terbaik 1, sehr gut. 1, kalau 6 itu eh, pokoknya slash lah. Kalau 6 itu jelek. Jadi nggak boleh dapat nilai 5 di 2 mata pelajaran. Gitu. Kemudian nanti ada ujian tengah, Zwischenprüfung, sama ujian akhir, Abschlussprüfung. Nah itu kalau misalkan kalian sudah selesai, Abschlussprüfung, nanti ada praksis. Ada teori, ada praksis. Nanti prakteknya di perusahaan kalian. Seperti itulah yang sudah saya di sini 2 tahun. Sebenarnya sih 2 tahun, tapi karena kemarin telat datang dan akhirnya di eh, apa ya? Jadi ada penilaian dari gurunya sama dari perusahaan. Kalau perusahaan nanya ini gimana muridnya bisa ngikutin pelajaran nggak? Kalau kata gurunya bisa, bahasanya juga nggak apa-apa. Jadi katanya, oh ya udah lanjut aja ikut ke tahun yang berjalan gitu. Saya jadi masuk ke angkatan tahun 2023, walaupun masuknya ke di perusahaan itu 2024 gitu. Jadi lulusnya lumayan cepat lah 1,5 tahun. Itu yang dulu sebentar haus. Kayak Kak Ardi udah lulus nih sekarang. Jadi udah lulus. Oh, udah. Tapi lanjut ya kerja di Iya, Betrip itu ya. iya lanjut. Ini ada persyaratannya sih. Disuruh lanjut. Sebenarnya kalau keluar juga bisa, cuma Gitu. ya udah lanjut dulu. Iya. Kalau kerja di yang Maschinenanlageführer itu kan nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak apa komunikasi sama orang ya. Tapi apa peran bahasanya di mana? Kalau di sekolah lebih berperan kemampuan Ya, bahasanya. gitu loh. Jadi eh, memang kalau misalkan di tempat saya untuk bahasanya itu
lebih banyak kalau di sekolah ya, di sekolah atau kebutuhan sehari-hari kayak ke dokter, kayak kalau ngurus-ngurus dokumen gitu loh, ke Ausländerbehörde misalkan, kalau misalkan kita ada rumah atau apa, atau mau mau beli sesuatu gitu kan. Nah, kalau di perusahaan kebanyakan malah orang-orang yang ya, jadi kalau kita itu Ausbildung itu agak beda sama ada di tempat saya itu ada tiga tipe apa namanya, tingkatan kerjaan yang kayak misalkan Flugling itu kayak misalkan orang-orang yang em, suaka-suaka pencari suaka gitu loh, orang-orang Afghanistan, orang-orang Ukraina gitu, dan mereka itu biasanya tingkat bahasanya itu masih rendah. Nah, itu eh, orang-orang Bulgaria gitu. Mereka dari Uni Eropa boleh bekerja tanpa harus ada spesifikasi tertentu. Kalau kayak kita kan memang harus B1 atau apa gitu. Nah, kalau orang-orang seperti ini itu bisa langsung kerja. Tapi kerjaan-kerjaan yang memang nggak terlalu mengandalkan uh, Iya. pengetahuan banyak gitu. Jadi kalau saya itu memang kalau Judikan memang ausgelernt ya, yang sudah berpengalaman atau sudah berilmu gitu. Jadi dalam proses bekerja itu biasanya nanti kan kita suka diskusi nih sama atasan. Nah, atasannya itu orang Jerman biasanya, Deutscher langsung, dan dia itu suka ngasih tahu petunjuk ke kita, kamu hari ini kerjain ini gitu. Kamu apa namanya, mesin ini cara benerinnya begini gitu gitu. Jadi em, ya banyak yang kita perlukan kalau langsung ngomong sama orang Jermannya gitu. Tapi kalau sama kolega kita orang kerja langsung, jadi ada Zeitarbeiter itu kayak ada Hmm. kerja kerja cuman per jam gitulah, kayak misalkan Hmm. orang orang sambilan gitu. Itu tuh orang-orang kayak Bulgaria gitu yang bahasa Inggris Jerman nggak bisa, kadang-kadang ada yang bisa bahasa Inggris, jadi mereka tuh kayak eh, disuruh bersih-bersih, ya udah bersih-bersih aja, tapi nggak ngerjain apa yang lain gitu. Disuruh jagain apa namanya, ngeliatin pizza misalkan ada yang nggak bener masuk ke dalam plastik. Nah, misalkan kan kita masuk ke dalam, misalkan dari yang beku, bisa beku kita masukin ke mesin folie, namanya mesin plastik, kan jadi kayak yang di wrapping plastik. Nah, kalau ada pizza yang robek, kasih tahu atau diambil. Nah, orang-orang yang kayak gitu-gitu doang yang kerjanya sederhana-sederhana. Nah, itu gak terlalu banyak kita ngobrol sama dia. Mungkin bisa sedikit-sedikit kayak pakai bahasa tubuh atau bahasa Inggris gitu buat ngobrol. Oke, jadi lebih Jadi berperannya waktu di ya, sekolahnya itu ya makanya ya. iya, karena kalau misalkan bahasanya itu kita ada ujian Mundlichnya juga, Mundliche Prüfung. Betul. Jadi ada kayak, malah ada yang bikin vortrag ya, bikin presentasi gitu buat jelasin apa aja fungsi mesin ini. Jadi waktu ujian prakteknya kemarin itu langsung dari IHK-nya, dan dia nanya nih mesinnya fungsinya apa, terus habis itu dia tanya, kadang-kadang yang aneh-aneh, ini kenapa mesinnya ditutup apa atasnya gitu, biar nggak kena kotoran, kan kita harus jelasin gitu. Ya itulah, jadi kita juga bahasa juga penting untuk Oke. bisa kita ini bisa lancarin di sini. Hmm. Oke. Jadi itu Ini sesinya boleh langsung tanya jawab karena hanya sharing aja. boleh. Jadi silakan Mhm. kalau Apa memang. tadi ada yang kurang nggak? Kalau misalkan apa, Hmm. ya Oke. intinya seperti itulah perjalanan, apa namanya, perjalanan Ausbildung saya dari dari Indonesia ke Jerman. Di samping banyak untuk persiapannya, di samping persiapan fisik dan mental ya. Jadi yang pertama itu ya mental dulu sih, mental bahwa kita memang sudah niat, sudah siap, dan di sini tuh apa ya, nggak seserem yang orang bayangkan. Mungkin banyak ada hal-hal yang serem lah ya, yang dibayangkan. Mungkin kayak misalkan saya takut mau
kemana, mau gimana caranya gitu. Kita semua pasti mengalami hal itu dan ya memang kita semua namanya nggak cuman kita doang orang Indonesia, banyak di sini orang dari berbagai negara dan mereka pun melakukan hal yang sama gitu. Bahkan teman saya yang udah B2, yang ujian B2 tuh kan susah ya. Maksudnya di Indonesia ya, di Indonesia tuh ujian B2 tuh susah dibanding di Jerman. Saya udah nyobain. Waktu kemarin kan sempat nyobain B2 juga dan gagal ya, tiga modul, cuman kakak doang. Dan teman saya yang udah ujian lulus B2 pun, waktu ke Jerman, dia juga nggak bisa langsung bahasa Jerman, malah pakai bahasa Inggris. Dia nggak ngerti orang Jerman ngomong apa. Masih tetap kayak gitu. Jadi wajar kalau namanya bahasa, apalagi bahasa yang asing nggak pernah kita pelajari, ya itu emang susah sih. Banyak yang orang orang Jermannya sendiri pun nyadarin kalau bahasa mereka susah gitu. Terus terus juga eh, ya intinya kesiapan mental dan fisik. Jadi kalau misalkan di sini tuh memang cuaca cuacanya tuh memang yang paling ini ya, sama makanan ya yang kita eh, biasanya emang harus bisa masak sih kalau di sini tuh. Kalau kita belanja terus jajan itu memang biayanya mahal. Jadi di sini pun juga udah banyak toko-toko Asia, toko-toko yang menyediakan bahan-bahan makanan untuk orang-orang Asia gitu. Jadi kita kalau mau makan nasi atau mau beli ayam di sini yang kita pakai bumbu kari atau apa, itu di sini udah bisa. Bumbu-bumbu Indonesia juga banyak, kecap ABC gitu-gitu ada di sini. Tapi harus ada di tempat yang tertentu. Ya, intinya kalau misalkan memang ada kesulitan itu jangan takut. Yang penting bisa bertanya gitu. Orang Jerman itu memang agak-agak strict ya. Maksudnya kaku gitu, tapi dia itu ramah sebenarnya. Kita bisa minta tolong kalau misalkan dia tahu kita kesulitan, dia akan dengan ada yang dengan senang hati membantu kita gitu. Terus juga kalau misalkan kita nggak bisa di apa namanya di orang-orang kayak kelurahannya lah gitu. Kalau di sini kan namanya Ausländer Behörde. Untuk itu kita kalau mau ngurus sesuatu, kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris juga bisa gitu. Ada yang udah ngerti bahasa Inggris gitu. Jadi jangan takut dan jangan gampang nyerah. Atau di sini juga teman saya juga ada sih yang kayak nggak kuat, bahasanya susah kayak gitu, akhirnya dia pulang lagi ke negaranya. Nah, itu juga sayang sih sebenarnya. Dan ya mungkin itu aja sih saran dari saya, pesan-pesannya. Ya semoga, tapi seru, semangat kalau udah sampai sini tuh. By the way, gaji Ausbildung yang diterima sekarang untuk Kak Adi cukup nggak? Atau Kak Adi harus pakai Nebenjob, harus cari-cari Nebenjob? Untuk gaji sih alhamdulillah lah ya, udah lumayan cukup. Oke. Double jobnya udah keluar ya, udah nggak boleh. Kalau waktu Asbildung kemarin emang harus nyari-nyari kerja sampingan gitu buat nyari tambahan kan. Dan emang banyak tuh orang-orang yang ikut job. Tapi kalau udah jadi Mitarbeiter itu kayaknya dia juga udah nanti kena pajak. Jadi jobnya akan lebih gede lagi kena potongannya gitu. Jadi sama aja, kerja lebih banyak, potongan lebih banyak gitu. Di sini paling gede pajak sih. Jadi Hmm. ya, tapi kalau untuk hidup ya cukup-cukup aja sih. Kebetulan Hmm. saya orangnya hemat ya. Malah bisa Ya, ngirim ke Indonesia lumayan harus bisa gitu. masak makanya ya, makannya ya. Jadi nggak. Ya, Hmm. alhamdulillah banyak YouTube kan, lihat-lihat caranya masak gitu-gitu. Asal-asalan pada jago-jago di sini, orang-orang pada masak, laki-laki. Iya. Jadi bekal itu. Oke. Terus apa lagi nih? Silahkan ya, kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa langsung.
Entschuldigung, Frau Diba, Nanda Ya, izin bertanya. Ya, silakan. Oke. ya, Eh, eh, Selamat sore. Di sana sore atau siang, Mas? ini masih pagi. Oh, masih pagi. Oke, selamat Iya. pagi, Mas. Ya, Eh, perbedaan 6 jam di sini. 6 oh, jam. iya. Pagi. Ya, Manda. Oh, Mas tadi kan diceritain ya banyak banget strugglingnya untuk persiapan dari mulai dokumen, ujian bahasa, terus sampai tiket aja tadi banyak banget ya Mas ujiannya, ya kan? Hmm. Terus gimana sih cara kita untuk memotivasi diri? Mungkin aja, karena jujur saya juga kayak, aduh, kayaknya motivasinya agak pasang surut gitu Mas. Ada tipsnya nggak Mas kira-kira? Waktu itu Kak Adi lama terima kontraknya Ya. dari lulus sertifikat B1 berapa lama tuh? Hmm, untuk yang itu kan lulus dari 2022 ya. Terus kita daftar-daftar kan tuh, ada yang mandiri juga, ada yang pernah sempat dipanggil juga. Ardi juga dapat beberapa perusahaan tuh. Tapi emang ada yang nggak cocok gitu. Jadi waktu itu ada eh, perusahaan namanya Biomark dan ternyata itu udah ngirim ke Ardi kan apa namanya lowongan penawarannya kamu mau sampai dia bilang kamu mau penempatan di mana gitu. Terus Ardi milih di tempat yang ada dekat teman gitu di Leipzig. Tapi walhasil itu perusahaan sudah nggak ada tempat di situ. Jadi mohon maaf katanya. Ternyata Biomark di sini gede perusahaannya dan ada di mana-mana tokonya. Terus tapi kayaknya untuk spesifik kasih bahasanya juga lumayan gitu loh, agak tinggi. Jadi mungkin dia pertimbangan itu juga gitu kan. Dan dapatnya itu malah udah hampir 6 bulan ya dari 2022 itu kan mungkin baru nyari-nyari sekitar Januarian ya 2023 ya. Terus juga Maret itu interview sama perusahaannya, jadi langsung tes waktu itu online juga bulan Maret baru dapat. Maret itu online test, suruh kerjain soal, interview langsung, terus saya disuruh juga kan sebelumnya dikasih tahu ya, pelajari perusahaan itu kalau mau ini. Nah, jadi kalau misalkan nanti Ardi kasih tahu juga kalau misalkan kita kalau mau interview sama perusahaan di Jerman itu setiap perusahaan itu rata-rata itu sama, nanyanya sama dan eh, dia itu cuman pengen tahu kita itu tertarik nggak sama perusahaan dia gitu. Jadi kita udah tahu perusahaannya itu apa, bergerak di bidang apa, terus itu nilai plus lah ya pokoknya. Sebenarnya yang dia pengenin dari kita sih kita bisa ngobrol sama dia nyambung gitu aja. Terus habis itu, terus kalau misalkan kita tahu sama perusahaan dia, bidang perusahaan dia atau apa yang dikerjakan itu akan menjadi nilai tambah gitu. Jadi kemarin tuh rata-rata temen yang lulus ya, nah Ardi nanya sama teman-teman seangkatan itu mereka kayak nggak tahu perusahaan ini, terus habis itu eh, ujiannya nilainya juga nggak bagus katanya, nggak bisa jawab soal, tapi mereka diterima karena memang bisa ngomong bahasanya gitu. Jadi di Jerman itu ada nilai bagusnya juga, jadi mereka tuh kayak nggak mandang orang kalau misalkan kayak di Indonesia misalkan ada spesifikasi yang tertentu yang sulit-sulit. Di sini tuh kayak misalkan kamu misalkan mau niat kerja, kalau misalkan skill itu bisa dilatih nanti gitu. Jadi eh, ya ada ada bagusnya juga lah kalau di sini tuh. Tapi banyak jadi kekurangannya banyak orang yang suka pindah-pindah. Jadi orang-orang yang orang Indonesia ya khususnya ya. Jadi kemarin tuh di perusahaan saya tuh
orang Indonesia tuh setelah lulus Ausbildung itu banyak cepet banget pindah ke perusahaan lain yang lebih gede gitu. Karena ya itu memang di sini banyak butuh orang dan hmm, makanya di perusahaan Ardi itu kayak ditahan orang harus minimal yang udah lulus Ausbildung minimal harus stay dulu 2 bulan atau 3 bulan baru bisa pindah gitu. Kebetulan Ardi juga bentar lagi kayak mau pindah, jadi ya makanya tapi nunggu 2 bulan dulu deh. Gitu. Oh, oke. Nah, Jadi untuk tadi pertanyaannya Manda ya, iya yang betul. untuk Tanyanya Nanda. memotivasi, memang berat sih kalau dulu itu karena aku kan juga udah berkeluarga ya, dan memang waktu itu perjalanannya kan panjang dan berat. Dan kayak misalkan eh, kita tuh kayak waktu itu tuh kayak hampir nggak punya pilihan gitu loh. Merasa kayak misalkan apakah tadinya malah berpikir apakah emang ini nggak direstuin atau misalkan emang jalannya susah begini adalah suatu larangan kayak misalkan apakah memang bukan di sini jalannya gitu loh. Jadi sempat pernah berpikir untuk nyerah juga kan karena di waktu daftar apalagi umurku kan udah 30 ya, udah 30 lebih. Jadi sempat mikir, aduh nanti kalau udah semakin tua, makan susah cari kerja gitu kan. Tapi ini dia udah di depan mata karena kontrak udah dipegang gitu loh. Terus juga untuk ujian ini apa namanya, memang harus diperlukan gitu loh. Jadi mau nggak mau memang harus apapun memang susah apapun ya. Waktu itu udah nggak ketemu kan untuk dapat ujian yang di Jakarta, di Bandung juga nggak ketemu kan. Terus juga ya udah akhirnya cari-cari alternatif sampai akhirnya ke Surabaya pun dijalanin gitu loh. Sampai mana sih pokoknya saya mau berjuang sampai mana saya eh, di, dikatakan nggak bisa gitu loh. Cuman motivasinya itu aja. Apapun yang saya lakukan pokoknya saya mau usaha aja gitu kan. Memang kita disemangati walaupun orang lain itu banyak yang nggak percaya. Maksudnya, aduh kamu udah kayak gini nggak bisa berangkat udah nggak bisa ini udah keluar duit banyak emang bener gini apa namanya pokoknya kayak gitu deh banyak juga yang lebih demotivasi kita dibandingkan motivasi itu karena malah orang-orang yang sekarang dulu apa namanya nggak percaya sama kita malah sekarang ke kita gitu loh untuk lebih pengen akrabin gitu kan jadi Hmm. intinya emang awalnya tuh pahit banget dan memang bener-bener dulu tuh kalau Ardi balik lagi dari sekarang nih balik ke Indonesia terus ngelewatin jalan-jalan yang kemarin kita lewatin itu jadi kayak kenangan aja, kenangan pahit yang akhirnya sekarang dilaluin udah jadi manis gitu. Kita akan merasakan. Jadi setelah di Jerman itu malah dapat kemudahan, malah mikir kayak gini loh. Oh, mungkin susah-susahnya udah dialami di Indonesia. Jadi di Jermannya itu malah jadi dimudahkan. Kemarin coba bayangin, sampai ketemu teman yang mau eh, nampung saya gitu selama 2 minggu. Jadi di situ free, kagak makan, kagak apa. Emang kalau di Jerman tuh makanan murah ya. Di sini tuh paling enak emang makanan murah. Kalau bahan makanan, jadi yang 3 hal yang bikin negara Jerman maju itu pendidikan, kesehatan, sama makanan. Nah, untuk pendidikan di sini kan semua gratis atau murah ya. Kesehatan kayak asuransi di sini seluruh orang itu harus punya asuransi dan itu eh, kualitasnya sama gitu, bagus. Dan juga makanan di sini murah. Jadi kita Ardi itu waktu itu tapi emang parah sih sampai 10 euro cuman seminggu itu buat hidup bisa gitu loh. Jadi beli telur sama nasi sama apa gitu. Jadi sampai kayak gitu, sampai nabung hemat banget. Padahal mah lebih bisa gitu. Nah,
Jadi waktu di sini itu sampai ketemu teman-teman yang baik, dia itu mau dia bayarin tiket buat kita pergi ke tempatnya dia gitu kan. Dia sampai jemput, terus kita dianterin tiket, tinggal di sana, terus jalan-jalan, terus kemudian di tempat ini alhamdulillah kan waktu itu kan udah terlambat 6 bulan ya kalau nggak salah, udah terlambat 5 bulan, harusnya ikut ke tahun berikutnya. Dan tahun berikutnya kalau Ardi datang Februari itu baru mulai Agustus 2024. Nah itu kan akan lebih lama lagi kan. Jadi katanya boleh masuk, ternyata diizinin untuk ngelanjut ke 3 bulan sebelumnya. Jadi kita udah motong 6 bulan tuh lebih cepat gitu. Yang lainnya malah bilang, wah kamu curang ya, di sini kamu cuma 6 bulan datang itu langsung bisa ikut ke apa namanya Yang semester itu juga. yang berjalan gitu. Itu juga nggak nyangka. Terus eh, jadi ya ketemu yang gurunya baik-baik gitu kan. Jadi ya apa namanya, masa di sini tuh jadi saya jadi ketua kelas kan gitu ya, jadi deket sama gurunya gitu loh. Jadi kayak ada hal-hal yang baik yang kita terima. Jadi kayak misalkan tiba-tiba ditawarin kerja sambilan, terus habis itu ternyata dapat uangnya juga lumayan gitu kan. Terus juga saya dapat tempat tinggal yang ternyata memang enak, itu ada liftnya. Terus juga eh, ya banyak deh ketemu kayak misalkan, jadi kayak di dalam hati saya pengen punya apa nih, pengen punya karpet, ternyata di depan rumah itu ada yang buang karpet misalkan, ada yang kayak gitu, sampai ada yang buang karpet, buang meja, buang. Jadi di sini tuh ada Versenken ya, jadi kalau barang-barang yang udah tua bagi orang Jerman itu dibuang. Jadi saya di sini kayak pernah nemu sampai lemari, sampai ada yang orang orang Indonesia yang sampai barang-barang di kamarnya itu barang-barang nemu semua, sampai TV juga kadang-kadang ada ya, kulkas. Kemarin saya nemu harusnya tuh bisa ngangkat mesin cuci ya, tapi berat nggak bisa jadinya, sampai nemu macam-macam di sini, kayak barang-barang yang ajaib-ajaib di sini nemu gitu. Saya nemu monitor PC juga, nah itu masih bagus. Jadi kayak hal-hal yang kayak pernah nemu sepeda juga gitu. Itu Tapi emang mereka ada buang masalah sih. di depan rumah atau memang ada tempat khusus untuk Ada tempat pembuangannya. oh, oke. Ada tempat pembuangan yang kalau Kayak orang flomat mau gitu ambil ya. ya ambil. Ya, heeh. Jadi di sini kayak misalkan kita kalau membuang sesuatu juga harus nelpon sama bagian ininya, departemen pengambilan barang gitu. Misalkan kita telepon, kamu mau buang barang apa gitu. Terus dia ada terminnya kapan gitu. Terminnya misalkan 2 minggu lagi gitu kan. Nah, kita buangnya tuh deket-deket itu minggu itu, karena kalau buangnya lebih lama dia nggak bakalan ngambil. Jadi ya gitu, ada meja, ada macam-macam lah. Jadi ada kadang-kadang panci, gelas, orang-orang yang pindahan tuh kadang-kadang sih suka buang-buang aja. Kulkas juga kadang-kadang ada, tapi udah dirusak sih sama dia biasanya. Jadi Itu kita ya beli dengan gitulah harga di sini. murah atau free aja tuh, Kak? Nah, free free aja di Oh, sini kalau memang di itu. Dan di sini juga ada yang jual-jual barang murah gitu, kayak di Facebook kemarin juga nemu orang baik banget ya. Jadi dia mau pindahan, dia sampai jual mesin cuci gitu. Harganya cuma 20 euro, 20 euro. Kemudian dia bilang, kamu bisa nggak jadi ngambil nggak? Jadi gitu, tapi tunggu ya, saya lagi nyari ini, nyari orang buat ngangkatnya gitu. Kalau nggak, kalau kamu masih terlalu kemahalan, ambil aja deh. Yang penting saya rumahnya kosong gitu. Katanya nggak usah bayar gitu. Kayak gitu orang-orang Jerman. Kadang oke. kita ya disuruh ngambil aja. Tapi emang kalau yang bekas-bekas gitu ada aja masalahnya sih, kadang-kadang bocor gitu. Tapi nggak apa-apa lah, masih bisa gate lah. Gate. Dibenerin. Masih bisa dibenerin ya? Iya, Hmm, selotip-selotip betul. mah masih bisa. Gitu. Jadi itu Manda, motivasinya adalah
apapun kesulitan yang kita hadapi di Indonesia, memang itu kayak ujian aja, memang banyak yang nggak mm, mendukung kita mungkin dari usaha kita, tapi kalau memang kita yakin, niatin, karena beberapa orang juga sama hal-hal yang berat kita sudah alami gitu, tapi itulah bekal kita juga buat di sini, karena di sini juga nggak gampang. Jadi kalau memang kita mentalnya udah kuat, udah dalam pokoknya apa aja masalah, jadi ketika di sini kita kayak sudah ada bekal yang bisa kita tempa dan akhirnya bisa maju lebih jauh lagi gitu. Karena untuk potensi kemajuan diri kita sendiri gitu. Hmm. Ya, seperti Oke. itu kalau dari saya. Hmm. Jadi semangat buat yang ini Silakan, karena di tanya Indonesia. lagi. Mm-mm. Hmm. Halo, Ya, silakan. Ozan ya, silakan Ozan. ya maaf ya gak bisa buka ini kamera di kantor. Em, Oh ya, nggak ini apa-apa. Oh, nggak bisa. Oke, oke. Oke. em, pertanyaan saya sih kira-kira ya, misalnya kita pas mau berangkat, budget yang disediakan kan buat bulan pertama itu berapa ya? Ya mau gunung atau mungkin malah ada bayar deposito juga kan mungkin ya kali ya. Kalau mungkin gak disediakan oleh si kantornya apa ya tempat tinggalnya gitu. Kira-kira berapa ya Mas Widianto? Oke, terima kasih Ojan. Untuk biaya yang disediakan itu memang standarnya kalau di Jerman itu 700 euro per bulan ya. Jadi kalau kita itu kalau misalkan sudah dapat kontrak kerja Ausbildung itu nggak perlu pakai deposito. Karena untuk nanti kita pengisian di visanya, biaya hidup itu kita tulis saja uh, Betriebsgehalt, gaji dari perusahaan gitu. Jadi nggak perlu. Dan untuk biaya hidup awalnya itu minimal 700 euro ya. Kalau di rupiahin sekitar 14 jutaan lah. Tapi itu udah aman lah ya. Kalau misalkan untuk biaya Wonung, itu dia nanti bulan pertama nggak ditagih. Jadi nanti bulan berikutnya. Jadi kalau kita tinggal di situ, kita masuknya dari, misalkan di sini Jerman tuh kadang-kadang baik ya. Kemarin Ardi kan pindah tempat. Jadi masuk tuh Oktober bulan tanggal 18 Oktober. Tapi dia nagihnya nanti November. Jadi 18 Oktober itu kita boleh pergi tinggal dulu di sini. Jadi di sini kita bisa nego juga kalau misalkan eh, kita bayar pas gajian gitu. Yang penting kita jelas pasti. Misalkan nggak bisa bayar pertama, tapi bayar pas gajian. Jadi nanti dari perusahaannya minimal harus udah ngasih tahu misalkan ini udah dapat wonung belum? Kalau belum dapat wonung, ada nggak wonungnya kosong gitu, yang bisa dibantu dicariin. Nah, kalau misalkan ada, misalkan dia masih tahu ini bayarnya segini, itu biasanya kalau misalkan dia minta bayar duluan, nah itu nego aja gitu. Bisa nggak kalau misalkan saya bayarnya nanti habis habis ini gitu Kak. Tapi karena kalau di sini ya di Jerman ya, memang kadang-kadang yang harus ditahu juga orang-orangnya itu nggak ada yang nggak jujur juga gitu. Jadi ada yang suka nyari keuntungan juga dari Acubi atau Auslander. Jadi kalau misalkan Acubi itu kadang-kadang suka ada bayar wonung, misalkan harga wonung tuh misalkan 300 ya, tapi sama si perusahaan kita ditariknya 350 gitu. Ternyata pas Hardi Uber Gabe, maksudnya buat nyari wonung sendiri, terus habis itu kita kontrak sama pemilik wonung sendiri, langsung kan di sini kan ada pemiliknya. Nah itu ternyata harganya jauh lebih murah, kayak 100 euro lebih murah gitu. Jadi kayak misalkan perusahaan tuh kadang-kadang juga suka nyari cuan dan kadang-kadang kemarin kita kan udah punya asuransi. Nah perusahaan itu dia kerjasama sama asuransi tertentu. Jadi Ardi
disuruh pindah ke asuransi itu. Jadi dia juga dapat cuan gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Nah, untuk balik lagi untuk ke biaya ya. Kalau misalkan biaya makan bulan pertama itu Ardi saranin banyak bawa bekal-bekal makanan lauk kering nih ya. Lauk-lauk kering kayak misalkan keripik-keripikan gitu ya buat lauk-lauk temen lauk ya buat nambah protein. Di sini telur murah. Jadi kalau mau makan nasi sama telur sama keripik lauk, sayur-sayur juga murah di sini. Paling itu aja nanti beli panci sama rice cooker. Nah, rice cooker itu costnya kira-kira harganya 20 euroan. Nah, paling beli itu aja. Rice cooker, panci satu buat goreng, udah di situ. Nanti oven di kadang-kadang disediain sama perusahaan atau kadang-kadang kita bisa beli juga yang murah sekitar 20 euro. Nah, 20 euro itu sekitar 300 ribuan lah ya. Jadi segitu. Nah, jadi kalau 700 itu biayanya biasanya yang mahal tuh buat wonung kalau nggak dibayar ya sama buat makan gitu. Sama kalau misalkan transportasi di sini nanti kamu mendingan daftar namanya Deutschland Ticket. Deutschland Ticket itu aplikasi handphone yang kita, tapi itu harus punya akun bank dulu sih. Jadi kayaknya untuk awal-awal di sini yang paling banyak juga untuk biaya beli ini deh, tiket deh. Gitu. Jadi Deutschland tiket sekarang berapa persiapan, Kak Aldi? Udah naik ya? iya naik, udah naik. Besok tahun depan mau naik lagi. Jadi sekarang tuh 63 itu 58. kan? Iya benar 68. 63 tahun depan. Sekarang 58. Tahun depan mau naik Oke. lagi jadi 63 KTK kira-kira. Padahal Nggak ada ini, nggak ada gitu. diskon gitu untuk Azubi atau mahasiswa Mm-mm. gitu nggak ada harga beda. Kayaknya sih kalau Acubi itu nggak ada deh. Kecuali Oh, eh, kayak tempat belanja gitu diskon buat Acubi ada. Tapi kalau Deutschland Ticket tuh kayaknya nggak ada deh. hmm. Emang sayang banget sih. Tapi selama ini dengan Deutschland tiket itu membantu sekali nggak untuk Kak Ardi? Maksudnya transportasi Kalau dari rumah ke sekolah, mm, rumah ke tempat ya kerja kan beda ya? Lokasinya beda kan? betul beda. Jadi kalau misalkan untuk sekolah itu emang kepake banget ya karena kita 2 kali naik pindah kereta. Jadi kalau misalkan sekali jalan itu kita udah habis 20 euroan, 26, 27. Jadi Kalau kalau nggak pakai PP udah kalau nggak pakai 50. Deutschland tiket ya, Ah, kalau nggak pakai Deutschland Ticket segitu. Jadi kalau pakai Deutschland Ticket 58 itu kan sebulan. Jadi kalau kita bulan ya. pakai Oke. tiga, tiga kali perjalanan aja udah untung gitu loh. Hmm. Nah, palingan itu, paling tiket, eh, terus kemudian ya yang paling gede sih itulah untuk tiket perjalanan, transportasi, sama wonung itu nanti bisa dinego ya kalau misalkan untuk bayarnya itu dia fleksibel. Yang penting kita udah dapat kontrak kerja sama makan, udah itu aja sama. Jadi kalau ke sini nanti persiapin lah itu kalau misalkan bulan-bulan Januari, Februari itu bawa baju-baju yang agak tebal ya, long john gitu. Karena emang di sini dinginnya lumayan. Kemudian makanan untuk Sekarang bawa kayak temperatur mie. berapa Kak? Kalau sekarang sih masih 10, 9 gitu. Oh, 9 derajat. lumayan ya, udah dingin juga. Lumayan, lumayan. Kadang-kadang ya pernah ke 5 derajat, tapi itu kayak tengah malam gitu loh. Emang dingin banget. Hmm. Jadi di sini juga ada pemanasnya juga, Taichung Oke. sentral dari Hitungnya ya. pusatnya. By the way, kalau Hmm, bulan-bulan Desember kayak gitu nanti sekolah atau kerja tetap jalan Kak. masih tetap jalan. Tapi dia juga ada libur sekolah sebulan juga. Libur sekolah ada. Tapi kalau kerja, kita punya cuti namanya. Cuti itu Hmm. urlaub biasanya 25 sampai 30 hari. Itu bisa kita ambil.
Kemarin September itu Itu. dipakai semua ya sama Kak Ardi ya pulang ke Indonesia. Iya betul. Bali. Itu kalau libur Kurang itu juga. urlop dari cuti dari kerja, sekolahnya otomatis juga cuti juga atau gimana? Ya, iya cuti. Jadi kita kan kalau mau urlaub itu kita izin dulu sama perusahaan kita. Kalau perusahaannya perusahaan milik eh, kita itu enak, dia akan lapor ke sekolahan. Tapi kalau enggak, kita juga harus email ke sekolahan, email aja gitu. Bahwa saya akan urlaub tanggal segini dan tanggal segini. Jadi untuk kegiatan belajar di minggu ini saya nggak bisa ikut kayak gitu. Oh, Jadi gitu satu harus pemberitahuan ya, berarti ke dua pihak tempat itu ya. betul. Oke. Tetap semangat, guys. Mm. Kalau Ya udah tadi sampai di segitu Jerman, untuk ujian. Mm. hmm. Ini yang bikin pada jatuh semangat di sini tuh ujian gutenya aja pada lama sekali ngantri banget gitu loh. Tapi Kak Ardi kan juga ngalamin itu ya. Betul. Hmm. Ngalamin banget malah eh dia kan emang cuman bukanya tuh sebentar banget dari jam 8 ya. Jam 8:05 udah penuh. Jadi emang harus waktu itu juga beruntungnya dapat pakai Udah dua bisa. HP, dua device gitu kan. Satu HP, satu komputer. Jadi yang HP itu lebih cepat dapat gitu. Terus kadang-kadang untung-untungan sore juga bisa dibuka. Tapi emang susah sih emang. Emang harus benar-benar jam 8, jam 7, misalkan jam 8 ya bukanya. Jadi dia jam 7:59 tuh kita udah refresh, refresh, refresh terus. Cepet-cepet refresh, Hmm. refresh, refresh. Kadang-kadang masih tetap itu. Ya, Itu. B1 emang paling paling susah sih untuk dapat. Tapi kalau nggak salah ada di selain yang di Google, coba deh ada di OSD namanya. lagi. Iya, tapi Ya, ini selain susah ya Gute kan ininya. OSD, tapi OSD di, untuk sekarang ini kayaknya udah tutup juga sampai sampai akhir tahun nggak ada lagi. Nanti Hmm. buka lagi Januari. Hmm. Ya semangat aja ya nggak apa-apa. Oke. Saran saya banyak-banyak juga belajar juga untuk conversation, nonton-nonton film-film bahasa Jerman tuh perlu deh. Karena untuk Aussprachen itu beda banget orang Jerman itu dibanding Oke. kita dengar sama yang ini ya. Itu waduh Kalau dia mau tanya bener-bener. lagi, Fauzan, ada yang mau ditanyain? Halo, oh ya, ada lagi sih. Nah, Hmm. soalnya kan tadi kan kerja jadi gak dengar pas awal-awal. Tadi ada nyinggung nggak ya masalah kan pas pertama kali datang tuh sering baca tuh gitu kan daftar tempat tinggal, terus ini apa sih buka buka konto ya, bank gitu kan. Tadi ada nyinggung itu nggak ya? Boleh kalau ada boleh ulangi nggak? Soalnya kan kalau nggak salah perlu ini nggak sih, kalau di Jerman tuh, reservasi segala lainnya gitu loh, kayak booking dulu, Iya takutnya betul. kelamaan dan lain-lain. Iya benar. Jadi kalau di Jerman, wah iya itu emang masalah yang paling apa namanya? Masalah yang intinya lah kalau di Jerman itu emang dia masih pakai kayak sistemnya tua banget. Jadi apa-apa tuh harus termin ya. Jadi kalau di sini tuh ich möchte ein Termin vereinbaren. Jadi saya mau membuat janji Termin vereinbaren. Jadi kalau misalkan kita datang ke bank, jadi Ardi itu sampai 2 bulan nggak bisa bikin akun. Jadi ini banyak banget masalahnya. Jadi pertama itu kita ketika buat akun konto bank itu yang kita dapat pertama adalah dia di sini nggak ada buku ya. Jadi pertama nunggu kartu datang, kemudian kedua PIN datang. Jadi ketika kartu datang itu kita masih belum bisa pakai.
Jadi waktu itu kartu datangnya 3 minggu dan itu lewat pos. Dan itu juga harus kita bener-bener tulis dengan benar alamat kita, karena kalau misalkan nggak sampai itu dia akan lama lagi gitu loh. Jadi kita termin sama kita pertama bisa datang langsung. Jadi nanti kalau teman-teman udah ke Jerman itu nanti pilih banknya apa, di situ lihat buka jam operasionalnya jam berapa. Dan di Jerman itu kalau misalkan di bidang-bidang servis jasa kayak misalkan bank, dokter itu jam-jam operasionalnya sering dari buka misalkan jam 8 itu tutup jam 12 gitu loh. Yang paling lama itu hari Selasa sama Kamis. Apa Senin sama Kamis, Selasa sama Kamis gitu. Jadi Selasa itu biasanya buka jam 8, tutup jam 4. Terus Kamis juga tutup, buka jam 8, tutupnya jam 4. Jadi kita bikin termin waktu itu sama bank namanya Sparkasse, dia ada jadwal itu 3 minggu buat bisa ketemu. Kita sombong banget orang mau buka rekening ditolak-tolak sampai 3 minggu gitu loh. Jadi kita harus nunggu, eh, dan juga untuk bikin konto itu kita harus punya namanya eh, alamat ini. Jadi kita nanti bikin surat keterangan alamat gitu. Surat Bonung kita ya, bonung di sana ya. ya wonong itu jadi kertas gitu kan. Nah itu difotokopi aja sama bawa paspor, udah itu aja. Nanti ketika dapat termin kita datang ke sana, terus nanti ditanya-tanya untuk apa, kerja di mana gitu. Nanti dibikinin semua. Semuanya itu masih manual dan bersurat. Di Jerman itu semua tuh masih pakai surat ya. Jadi email itu masih, di sini kotak surat tuh penting buat jadi iklan, banyak naro-naro di kotak surat. Apa-apa kalau misalnya kita beli barang itu kebanyakan barangnya tuh ditaruh di tempat surat gitu. Terus apa namanya? Tadi kan untuk bikin konto dan wonong ya. Wonong itu awal-awal datang itu nanti kita sama perusahaan kalau misalkan dibantu ya kita melden dulu sama Burger Bureau namanya. Burger Bureau itu kayak kelurahannya. Jadi kita bayar kalau nggak salah 3 euro itu untuk dapat surat, apa itu namanya. Pokoknya surat itu bahwa kita menyatakan bahwa kita tinggal di sana dan tiba di Jerman di sana tanggal segitu gitu. Di kota itu tanggal segitu gitu. Nah, itu nanti surat keterangan Kamu tinggal kita berapa karena kita Kak belum punya upahnya KTP. uang Kenapa? waktu buka rekening? Buka rekening nggak ada batas. Berapa? Kalau Apa? nggak salah nggak ada deh. Nggak ada maksudnya nol masih bisa buka rekening. Oh Nggak gitu. dimintain. Iya Maksudnya nggak harus apa jumlah tertentu gitu nggak ya? nggak harus deposit, nggak harus. Jadi ketika datang ke Jerman kita harus nanti lapor ke Burger Bureau. Nanti di situ kita dikasih Anmelde Bescheinigung. Nah itu, jadi kita kan kalau ditanya-tanya sama polisi ya kita belum punya KTP ini karena paspor itu nggak ada alamat rumah kita. Jadi ya kita bawa tuh Melde Bescheinigung. Jadi kalau di sini KTP namanya Aufenthaltstitel. Jadi itu bayar 100 euro nanti aja kalau misalkan Gitu. visa kita udah mau habis. Itu kita masih bisa pakai visa kan. Visa kita minimal 3 bulan ya. 3 bulan atau 6 bulan. Kalau saya malah dapat setahun. Jadi masih bisa nunggu gitu. Jadi kalau Aufenthaltstitel itu kita udah nggak perlu pakai visa lagi. Pakai Aufenthaltstitel bisa ke Indonesia kemana-mana, ke luar Eropa bisa gitu. Itu bisa enaknya. Jadi kita kalau waktu balik ke Indonesia nggak usah nunjukin paspor, paspor tetap ya, tapi visa itu nggak dilihat. Jadi nanti nggak panjang nanyanya, kamu mau kemana? Kalau kita baru sampai di Jerman itu biasanya di bagian imigrasi ditanya, kamu mau kemana? Kerja di Jerman ngapain? Udah pertama kali tinggal sama siapa gitu-gitu. Pakai bahasa Inggris aja gitu. Jadi Oh. kalau udah punya Aufenthaltstitel, kita kasih paspor sama Aufenthaltstitel, udah nggak usah ditanya nanti langsung. Gitu. Hmm. Nah, jadi memang proses
awal di Jerman itu untuk dokumen-dokumen gitu emang Agak agak-agak ribet ya, lama tapi gitu loh. Iya, kalau udah agak dapat ribet enak lama. ya. Iya, memang. Jadi kalau misalkan untuk bikin open hub juga harus termin, kemudian terus juga kalau bank itu yang paling ini sih bank sih sampai saya tuh sampai 2 bulan nggak. Jadi gajiannya tuh lewat temen. Jadi waktu Karena itu belum punya akun ya. sampai iya, sampai ditarik duit bargeld, jadi dikasih duit cash sampai jadi akun, kita dapat kartu. Nah, PIN-nya itu datang 3 minggu berikutnya gitu loh. Jadi PIN sama kartu itu beda. Jadi harus diaktifin juga dulu. Nanti ketika datang PIN, dapat surat, nanti kita gosok di situ ada PIN-nya, punya kita, gitu kita baru kita aktifin di ATM kayak gitu. Dah baru bisa dipakai. Ya Ya, seperti itu. Kira intinya ya memang nanti kalau kalau ya tinggal di negara yang apa aturannya udah baku begitu, tapi tetap kita harus ini ya, harus apa mm, mau repot juga ya. ya jadi yang harus diingat teman-teman ya kalau udah sampai Jerman, kalau ini apa tips nih ya, kalau misalkan Hmm. nyampe di Jermannya akhir-akhir bulan, tanggal misalkan tanggal 20 ke atas, itu kalau emang bisa nggak lapor dulu ke Burger Biro, itu belakangan aja. Jadi karena kalau misalkan kita lapor di, misalkan Ardi waktu itu datang lapor ke kota ini tanggal 29 Januari, itu kita tahu-tahu besoknya dapat surat dari namanya Rundfunkbeitrag. Jadi di Jerman seluruh warga itu wajib bayar iuran radio. Nah, iuran radionya itu ditagihkan ketika kita sampai di sini, ketika kita buat eh, surat-surat keterangan itu. Jadi Januari 29 harusnya kita kalau misal, jadi dihitung 3 bulan dari bulan itu, jadi Januari, Februari, Maret udah harus bayar, padahal kita baru sampai, harusnya mah Februari aja gitu loh kalau emang itu. Terus kita juga nggak pakai radio di sini, radio TV juga nggak kepake, Nggak tapi nonton harus TV, bayar. nggak denger radio, tapi harus bayar Iya, pajak ya. bayarnya tuh lumayan juga 18,25 euro per bulan gitu. Jadi waktu itu kalau mau daftar-daftar, eh, tapi saranin ya setelah lewat bulan aja. Tapi kalau emang udah urgent ya udah daftar aja gitu. Jadi tetap nanti akan dapat surat. Jadi yang pertama datang ke Jerman itu ke Burger Buro buat dapat Meldebescheinigung. Tuh, itu yang penting. Terus habis itu dari situ baru bisa buat konto, buat bikin apa namanya, daftar house arts juga penting. Jadi kayak kita itu harus punya dokter, dokter 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 pribadi bukan gitu dokter, ya, dokter dokter rumah ya, pribadi. ya dokter rumah gitu, klinik-klinik gitulah. Jadi kalau kita sakit, kalau misalkan nggak bisa sekolah, itu kalau di Jerman tuh penting banget harus punya surat sakit gitu. Jadi kalau kamu sakit, kamu harus punya daftar surat sakit dari dokter gitu, misalkan flu Hmm. atau apa gitu. Dan asuransi, kalau kalau biasanya sih perusahaannya ya yang ngasih tahu asuransi apa yang biasa kita pakai. Biasanya kan dia bayar gaji kita sekaligus include asuransi. Kalau kita belum punya asuransi, nanti dia akan manggil perusahaan asuransi buat jelasin. Gitu. Kita nanti dapat juga kartu ini asuransinya. Tuh Oke. waktu itu Hardi punya sendiri sih, jadi didaftarin sebelumnya. Itu. Oke. Makasih Ojan pertanyaannya. Ya. Ada lagi? Anggoro sama siapa? Dendi, Leon. Ada yang ditanya? Eh, kelihatannya udah ini. Soalnya mungkin pada disambi-sambi nih kayaknya. Pada kerja sambil dengerin.
Ojan udah nggak ada yang Oh ditanya iya, lagi? pada kerja ya. Iya, maksudnya Jam disambi-sambi 5 jadinya. ya. Ojan masih ada Mm-mm. yang ditanya? Kalau kayaknya kalau nggak ada mungkin kita bisa close sih. Enggak ada sih saya. Udah ya, oke. Ya. Anggoro beneran nggak ada yang ditanya nih? Dendi, halo Leon. Hmm, kayaknya nggak ada lagi nih Kak Ardi. Kalau nggak ada sih aku close aja. Sebentar, aku ada daftar pertanyaan nggak nih? Hmm. Peraturan pemerintahan yang baru sekarang ada yang berubah ini nggak Kak yang harus diperhatiin Kak? Peraturan baru untuk apa orang-orang pekerja migran atau Peraturan yang kayak LGB gitu? Yang baru-baru ada nggak yang berubah? kalau untuk peraturan yang menyangkut itu sih nggak ada ya. Yang terbaru Nggak ada. itu Hmm. nggak ada kemarin. Nggak ada yang signifikan berubah gitu ya? Iya ya, kayaknya sih masih sama ya untuk penerimaan dan lain-lain itu masih banyak di sini. Hmm. Tadi tinggalnya kan di Apolda ya. Kalau naik pesawat turunnya Berlin atau langsung ke Leipzig, Kak? Biasanya itu tergantung ya, kita kalau kemarin tuh harusnya kalau yang lebih dekat kan di Berlin ya. Itu tergantung, kalau misalkan daerah Turingen itu enakan di Berlin. Gitu. Tapi Hmm. kemarin kan nggak tahu ya, cari yang murah ternyata jauh dari tempat tinggal gitu. Jadi di Frankfurt turunnya, jadi Oh, agak jauh. Hmm. soalnya kan tiket yang sering murah kan Frankfurt sama München ya. Iya Berlin kan betul, Frankfurt. mahal ya. Hmm. Mahal. Iya. Hmm. Betul. Oke. Ibu Diba udah banyak banget ini infonya. Udah tahu ya yang murah mana. Iya, udah. Aku udah punya visa Kak Ardi. Jadi Mm-mm. mungkin rencana Desember kayaknya. Sebenarnya kemarin rencananya mau Oktober ini, tapi aku banyak urusan banget terus mundur di apa? Bulan Desember nanti kayak Desember banyak ini ya. Pasar Natal ya. Bagus Mm-mm. ya. Ya, Oh, itu ada Anggora ada mau tanya ya. lagi. Silakan Anggora. Iya Kak, tadi kan saya agak kurang nyimak ya, saya sambil kerja ya. Hmm. Itu tadi ada ngebahas masalah WG nggak ya? Apakah Anggora? Ada Apa? Nah, ngebahas boleh soal diulang? WG nggak? One Gemeinschaft itu. Oh, oke. Ah, tuh. Ada sih tadi dibahas. Apa yang mau ditanyakan? Ya. Cara untuk kita misalkan, kalau misalkan sendiri kan kita mau ngikut tinggal sama orang atau itu gitu. Mm-mm. Nah, jadi eh, mungkin di Indonesia, gampangnya gini aja, kalau WG itu kayak kos-kosan ya. Kos-kosan yang satu tempat itu isinya 4 kamar misalkan. Misalkan satu rumah nih, ada 4 kamar. Nah, itu dikosin satu persatu. Nah, itu kayak gitu WG. Jadi dapur bareng-bareng, terus kamar mandi bareng gitu kan. Nah, ruangannya itu masing-masing. Nah, biasanya WG itu kan ada yang namanya Einzelzimmer, itu kalau yang satu kamar isinya cuman ruangan kita sama kamar mandi gitu. Jadi ruangan tidur kadang-kadang nyatu sama dapur. Jadi kita masak sebelahnya tempat tidur gitu, ada yang kayak gitu. Jendela sama kamar mandi sendiri. Nah, kalau yang WG itu biasanya jadi kita di sini kebanyakan apartemen ya. Jadi kalau apartemen itu satu ruangan itu biasanya isinya kayak 2-3 kamar, terus kamar mandi satu sama dapur satu. Nah, biasanya itu bayar bareng-bareng dan jadi bisa lebih murah, dan bayar iuran radionya pun satu rumah itu satu. Jadi kita jadi bisa Bisa streaming sharing ya. bayar, ya sharing.
Jadi kalau Ardi tinggal sendiri, itu bayar iuran radio per bulan 18. Tapi kalau misalkan di WG, itu kita bisa bagi 3. Kerja sama aja. Jadi kita kayak bayar cuman 6 euro, 7 euro gitu. 6 euroan. Nah, jadi WG itu untuk harga tiap kota beda-beda. Dan setiap WG itu biasanya dia punya namanya kaution, kayak deposit gitu kan, uang deposit. Itu biasanya harganya tuh kayak sebulan 2 bulan dari biaya wonong kita gitu. Jadi uang kaution itu biasanya yang dipakai sama pemilik rumah kalau misalkan ada perbaikan dari kerusakan yang kita lakukan gitu. Kalau misalkan nggak ada kerusakan yang kita lakukan, itu kaution akan kembali lagi ke kita kalau kita pindah. Nah, saran kalau misalkan mau tempat tinggal, ya enakan sih WG ya. Cuman kalau memang sesama orang Indonesia, bisa enak gitu loh, bisa kerjasama kan, karena kita tuh piring makanan-makanan itu bareng-bareng gitu kan, kadang suka dipakai, kadang-kadang dia nyuci suka harus kita yang kadang-kadang bisa toleransi, misalkan dia orang yang males, kitanya rajin, ngeliat berantakan nggak enak gitu. Kalau orang yang kayak gitu enakan yang wolong sendiri kayak gitu, yang Angel Shimmer. Nah, kalau yang Angel Shimmer itu nggak jauh beda sih harganya. Paling beda 30 sampai tergantung luasnya juga gitu. Paling per bulannya itu 300-an sampai 350. Tergantung kota ya. Kalau kota-kota gede biasanya mau lebih mahal. Ada yang sampai 400, ada yang 450, ada yang 500 gitu. Tapi sama gaji sudah menyesuaikan. Jadi memang eh, ya pokoknya kita tetap dapat lebih lah kalau misalkan itu. Gitu. Oke, tapi kalau udah Untuk tinggal di sana, misalnya kita mau pindah Wonung itu bisa kan ya? Nggak, maksudnya nggak ini ya, ya betul bisa lebih mudah. Hmm. bisa pindah kita kalau memang Kalau memang udah kenal itu ya. betul. Jadi ada terminnya juga sih, ada syaratnya. Misalkan kita harus kalau mau pindah wonung tuh nanti dari pemilik wonung yang baru juga akan ngasih unjuk room tour gitu loh. Jadi dikasih tahu apa-apa. Kalau cocok, oke. Kapan mau ininya nanti kita tanda tangan. Apa ada surat dokumen yang harus kita ini juga gitu. Nah, kita harus info juga sama pemilik sebelumnya kalau kita mau pindah dari kapan gitu. Pokoknya eh, ya intinya segalanya harus lapor-lapor gitulah, banyak banget lapor-lapornya. Oke, oke. Pindah mau apa gitu kan. Oh, sama Udah itu dijawab Kak, ya? itu ada ini nggak, biasa ada kayak websitenya atau linknya untuk mencari tempat tinggal. Mm-mm. Website website itu ada di sini. Di sini banyak ya bisa ditemukan di mana-mana ya. Jadi kalau setiap kota itu biasanya punya penyedia wonung sendiri. Jadi di Google juga bisa, misalkan kamu kotanya apa, misalkan kalau saya Apolda ya. Jadi Wonung Apolda info misalkan kayak gitu. Nanti ada misalkan Vermittler in der Nähe von Apolda misalkan kayak gitu kan. Nah, itu biasanya kayak website-website kayak gitu yang menyediakan kayak gitu. Nah, kalau di sini namanya WGA, Wohngemeinschaft uh, Wohngemeinschaft Apolda gitu kan. Nanti ada kantornya di sini, kayak misalkan kita juga melden sih, saya mau nyari wonung yang seperti ini, luasnya segini, harganya segini. Nanti sama dia dicariin kayak gitu. Oke. Nah, di situ dia ada kayak marketingnya juga kayak gitu kan. Nah, ada websitenya juga ada. Ada yang udah ready juga ada, maksudnya ready udah kosong, kita tinggal tempatin gitu. Kalau memang harganya cocok, boleh langsung kita datang untuk bawa tertarik gitu kan. Intinya ya kalau eh, apa namanya? Kalau di sini sih banyak sih info-infonya kalau kayak gitu.
Oke. Udah jelas? Sudah. Terima kasih, Kak. Iya. Leon ada Ya, pertanyaan? sama-sama. Saya ada pertanyaan, Kak. Oke, silakan Leon. Eh, Mas Mas Ardi ya, Ya, mau Pak Ardi. Ya. mau tanya dong, kalau misalkan nih ada nggak kemungkinan betrip yang nerima Ajubi itu di luar dari apa namanya, di luar dari jadwal mereka, maksudnya kayak misalkan tiba-tiba Ajubinya ada yang resign terus cari lagi atau gimana gitu, kira-kira ada kemungkinan itu nggak ya? Oke, Pindah makasih betrip kan maksudnya ya? pertanyaannya. Ya, Bro. Ya, jadi di sini tuh banyak ya tadi seperti udah aku jelasin. Nggak cuman yang udah lulus terus pindah, dan bahkan ada yang sebelum lulus pun pindah juga banyak gitu. Jadi kayak, tapi kan di Jerman itu kan biasanya dia penerimaan tuh bulan Agustus September ya. Nah, buka-buka lowongannya itu antara Desember, Januari itu udah buka lowongan. Jadi temen tuh banyak yang udah nyari-nyari. Jadi memang ini kebanyakan ya orang-orang yang datang ke sini kan di bagian gastronomi ya. Kebanyakan kayak koki, ada hotel yang pelayan-pelayan gitu kan. Nah, setelah dia 6 bulan atau 8 bulan gitu, dia udah punya kemampuan bahasa yang bagus dan dia udah tahu lah di sini suasananya gimana. Nah, biasanya itu dia gastronomi itu cuma jadi batu loncatan. Dia langsung cari betrip lain. Dia buka lowongan kayak misalkan offbuilding.de, atau ada teman yang punya channel di sini juga, KKN juga ada misalkan, malah dapat duit. Misalkan aku nih di perusahaan lagi butuh lowongan. Nah, nyari temen nih, kenalan. Nah, itu bisa lebih cepat diterima. Jadi misalkan aku udah pekerja di sini kan, udah mitarbeiter, udah karyawan, terus bilang, aku punya teman yang mau kerja di sini, spesifikasinya kayak gini, itu nanti aku dapat duit gitu, malah bisa kayak gitu. Dan apa namanya, bisa aja pindah gitu, kita kemana aja. Jadi nggak harus melulu kita misalkan di gastronomi, pindah ke gastronomi, bisa di bidang apa aja gitu, asalkan kita memenuhi syarat. Ada Jadi kalau ketentuan misalkan waktunya kamu nggak itu, merasa Pak? Harus nggak ada misalnya sih, kalau kan bisa kalau nggak salah di nggak ada ya, kontrak house buildingnya itu ada semacam ya probation biasanya kan period gitu, tapi itu standar aja ya uh, gitu, 3 bulan lah iya gitu ya. betul, Harus 3 bulan dulu terpenuhi gitu, Kak. nggak harus. Jadi kalau misalkan memang tapi syaratnya ya, kalian harus sudah dapat kontrak di tempat perusahaan yang baru pindah ya, itu baru baru mau. Itu Jadi harus kalau belum diperhatikan punya, ya, Leon. jangan 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 mau pindah dulu. Misalkan ini banyak sih di sini orang-orang yang baru pindah ke tempat yang, ada orang Indonesia tadinya dia jadi apa sih, restoran gitu ya, pelayan restoran, pindah ke tempatku, habis itu dia pindah lagi ke tempat lain gitu, baru pindah kalau nggak salah baru 6 bulan dia pindah lagi gitu. Jadi selama Acubi di sini tuh perusahaan eh, nggak punya hak buat nahan kita gitu, nggak punya hak untuk orang untuk pindah ke tempat lain gitu, nggak kayak di Indonesia misalkan. Nah, di sini nggak ada yang nahan ijazah, nggak ada apa gitu gitu kan. Jadi mereka itu free release, bisa pindah pilih kemana aja yang mereka suka. Kalau misalkan nggak cocok atau nggak suka sama perusahaannya, dia bisa komplain sama perusahaannya gitu. Dan kalau memang pengen cari tempat lain, itu saran kita, nanti di sini kan banyak juga orang-orang Indonesia ya teman-teman. Nah, itu temen tuh banyak yang suka ngundang temannya masuk ke perusahaan ini gitu loh. Di Indonesia juga banyak beberapa orang kita udah kenal sama personal Abteilung bagian HRD, kita minta emailnya dia. Misalkan aku minta nih, kasih tahu email untuk penerimaan ajudan baru si ini. Jadi kalau misalkan itu lebih cepat gitu loh, dibanding kalau kita kayak daftar di luar pakai email umum misalkan ya.
Nah, itu agak lama kalau kita punya langsung email bosnya, misalkan gitu. Kita ajak ngobrol nih, saya punya temen, itu kayak gitu di sini. Saya punya temen pengen masukin ini, minta email dong gitu. Nah, itu biasanya lebih cepat dipanggil dan ketika interview 1-2 kali, biasanya sih udah terima, nanti dibikinin kontrak kayak gitu. Nah, kalau udah Tapi bikin kontrak, ada kamu kerugiannya ya kayak kalau pindah-pindah gitu ya. Berarti kontrak kita kan jadi nol lagi kan? Atau dihitung juga iya. di tempat yang lama? Nah, itu beda. Ada yang namanya Ausbildungswechsel, ada yang namanya eh, jadi baru acubi lagi. Jadi kalau temen kan udah 3 tahun ya, itu dia pindah ke perusahaan lain, tapi harus sama kerjanya. Kayak kemarin dia kan logistik ya, Hmm. Fachkraft logistik. Jadi dia pindah ke perusahaan kayak DHL. Nah, itu dia lanjutin langsung ke tahun ketiga. Kecuali dia beda lagi, misalkan dari logistik pindah ke mekatronik. Nah, itu pasti dia dari nol Oh, lagi. dari nol lagi Itu gitu ya. tergantung. Oke. Iya, itu tergantung kalau misalkan bisa Ausbildungswechsel itu cuma pindah tempat kerja, itu biasanya bisa lanjut. Kalau kamu bisa nggak cocok nih di tempat itu loh, udah 2 tahun Ausbildung, itu cari aja di yang sama apa namanya jurusannya di perusahaan lain gitu, Hmm. gitu aja. Nanti Oke. jelasin aja saya udah 2 tahun kerja di sini dan saya nyari untuk Ausbildungswechsel di tahun ketiga gitu misalkan. Nah, itu banyak kok bisa juga kayak gitu, nggak menutup kemungkinan. Oke ya. Semangat ya. Dan eh, oh iya, dan kalau Ausbildung itu juga bisa nggak lulus ya. Hmm. Jadi kalau misalkan kita Abschlussprüfung itu nggak lulus, itu ada batas nilainya misalkan 40 kalau nggak salah, apa 50 ya, 50 deh. Minimal nilai itu nilai ujian 50. Kalau nggak lulus, itu kita ngulang 6 bulan nunggu ke Wow. ini berikutnya gitu, baru lulus. Jadi kita nggak boleh 2 kali nggak lulus. Jadi kalau kita nggak lulus 2 kali, itu gimana ya? Entah perusahaannya nyuruh kita nyari ini lagi, atau kita bisa kerja di situ lanjut, tapi kita nggak punya sertifikat gitu. Tapi bisa kita Oh. jadi Mitarbeiter, tapi cuma bisa Hmm. kerja di perusahaan itu aja. Karena ada Hmm. di Oxford juga orang Jerman, malah orang Jerman dia nggak lulus ujian 2 kali. Tapi Hmm. karena ini yang penting dia bisa kerja, ya udahlah orang Jerman juga Oh. akhirnya dia angkat juga. Cuma dia nggak punya sertifikat, nggak punya Zeugnis gitu, tapi dia nggak bisa ngelamar di tempat lain gitu. Oke. Bisa di situ. Kalau Hmm. kita udah lulus dengan spesifikasi tertentu, kita bisa cari kerja di tempat lain dan gajinya juga bisa disesuaikan dengan pengalaman kita. Beda Hmm. pokoknya yang punya Zeugnis, yang punya nilai sama yang belum ada ininya, belum ada sertifikatnya. Nanti ada level loan group di sini namanya. Ada level-level jenjang gaji juga di sini. Oke. Ya, udah cukup banyak ya kita dapat info dari Kak Ardi ya. Gimana? Masih ada yang ditanya? Tapi untuk Kak Ardi ini dulu mitra agennya Egret itu beda dengan yang sekarang. Jadi yang sekarang ini sih mitra agent kita lebih provide sih ya untuk kayak Onung dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi nggak yang dibiarkan gitu aja. Oh, udah enak kalau gitu. Iya, iya, iya benar. Minimal lah harus punya ini dulu tempat tinggal. Iya, karena itu yang penting ya, Iya, yang utama. penting itu ya. Oke. Itu Ya, gimana? tempat tinggal. Itu. Nanti kalau ada pertanyaan Sisanya lagi. nanti berjalan. Iya. Iya, sisanya nanti tinggal dijalanin aja. Eh, Semangat ya. Ini yang semangat Bisa, banget nih pasti Audan bisa. nih kayaknya nih. Kalau yang udah Bisa, siap pasti berangkat nih bisa. Leon sebenarnya ya. Leon udah Ya, udah ada B1 komplit semua. Udah masukin ini hmm. juga sih Ya, selamat ya. mm-mm. Udah masukin apa CV gitu-gitu ya, motivation statement gitu. Hmm. Tinggal masih nunggu Hmm. aja.
Nunggu panggilan Kayak interview. gitu aja. Ya. Mudah-mudahan Oke, cepat dapat panggilan interview deh. Ya, Eh, sekarang masih oke. panjang sih ininya, masih bisa lah. Ya, Mm-mm. oke. Ya udah, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya bincang-bincang kita sore ini. Di sini udah sore. Kak Ardi nggak kerja? Enggak, hari ini lagi libur. Oh, Libur libur. seminggu. Iya. Oke, oke, oke. Kak, sorry satu lagi. Di sana untuk apa? Muslim ramah aja kan ya, Kak ya? Nggak ada rasis atau apa gitu nggak ada ya? Mm-mm. Iya, ya. Sini sama aja, banyak orang muslim juga di sini. Oke. Sama juga, Nggak usah khawatir ya. kayak Oke. lancar. Ya. Mm-mm. Oke, Nggak usah terima kasih khawatir, banyak nggak Kak kayak Ardi. yang di info. Ya, sama-sama, juga Heeh. semuanya. Ya, sampai Makasih. ketemu. Pamit dulu. Ya. Ya, Oke, itu. jumpa. Wiedersehen. Ya, sama-sama. Auf Ya. Wiedersehen. Tschüss. Ya. Terus